Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok Satrio Piningit akhirnya tiba. Dalam kasana budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Menurut penuturan Permadi SH, politikus sekaligus paranormal mengatakan Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi di Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Dari nama yang disandangnya, Piningit berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon beberapa pemimpin di negeri ini juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kala bendu atau kondisi rakyat Indonesia yang telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar bakal menjadi tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Menurut Permadi SH, Satrio Piningit yang dinanti-nanti masyarakat akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela. Pada saat itu menjadi waktu yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Sosok misterius yang bakal pimpin Indonesia keluar dari kehancuran. Saat kemunculannya, Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dapat dipercaya membawa 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Yang kedua, Satria Pinandita adalah tokoh pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Yang ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup. Kehadirannya telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya telah meramalkan Satrio Piningit. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak diceritakan di era modern ini, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri-ciri disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisulaweda. Berwujud sebagai manusia biasa, dirinya juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Tokoh besar Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satrio Piningit, menurut budayawan Jawa Aziz Hidayatullah, ada 7 figur Satrio Piningit yang sempat dikaitkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satrio Kinujoro Murwo Kuncoro atau Soekarno RI1, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar atau Soeharto RI2, Satrio Cinumbus Sumula Atur atau B.J. Habibie RI3, Satrio Lelono Topong Rame atau Gus Dur RI4, Satrio Piningit Hamungtuwu atau Megawati RI5, Satrio Boyong Pembukaan Gapuro atau SBY RI6, dan yang terakhir Satrio Pinandito Sinisian Wahyu atau Jokowi RI7. Untuk yang terakhir masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi sebagai Satrio Piningit. Keberadaannya kerap menjadi bahan politik, namun sayang tensi politik yang cenderung memalas dari hari ke hari seakan berputar liar mencatut makna dari sosok Satrio Piningit itu sendiri. Yang jelas keberadaannya sang Ratu Adil ini
masih menjadi misteri hingga waktu yang ditentukan tiba. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini semuanya masih abu-abu alias samar. Meski dalam sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, toh figurnya dipercaya bakal melekat pada satu tokoh besar di tanah air ini. Siapa dirinya? Selain itu, Sabdo Palon datang bersama Satrio Piningit, pemimpin dari zaman Edan. Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Dialah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman Edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah menjadi jawan ke Arab-Araban dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yaitu yang mengerti dan tahu tujuan yang beragama. Tidak mau saya memomong paduka, begitu katanya. Sabdo Palon mengaku telah mengasuh 2000 lebih 3 atau 2003 tahun raja-raja Jawa. Namun satupun tidak ada yang merubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti itu, kecuali sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara kasat mata. Di dalam Serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik menuju Pilpres 2024. Bicara soal pemimpin tanah air kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit. Soal Satrio Piningit menjadi salah satu ramalan Prabu Jayabaya yang paling populer. Lantas apakah ramalan tersebut sudah terbukti? Prabu Jayabaya meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kala bendu atau carut marut. Pada saat itu terjadi, Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi zaman kala bendu. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bait 140-173, Prabu Jayabaya mulai meramalkannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan.